Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Erik. Kita kali ini akan belajar sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Ya, kemarin kita sudah belajar yang kesebangunan. Sekarang kita belajar khusus untuk sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Tolong perhatikan ya, ada 4 sifat yang perlu dipenuhi ya, ada 4 sifat yang perlu dipenuhi. 4 sifat-sifat segitiga kongruen. Nah, dari keempat ini tidak semuanya wajib terpenuhi, tapi cukup kamu pilih salah satu. Kalau ada yang terpenuhi berarti sudah bisa disebut kongruen gitu ya. Nanti pilih salah satu aja. Pertama, Pak Erik mau sebutkan yang pertama, langsung ke gambar dulu. Pak Erik gambarkan dua segitiga. Nah, kemudian Pak Erik copy dulu sebentar. Copy, paste. Nah, dua segitiga ini boleh kita sebut kongruen kalau yang pertama Pak Erik kasih tanda seperti ini. Sisinya ada satu yang sama, yang atas Pak Erik kasih tanda 2 berarti otomatis sama, yang kiri Pak Erik kasih tanda bulat berarti otomatis sama. Kalau ada dua segitiga yang sudah diketahui sisinya sama semuanya, berarti boleh kita sebut dua segitiga ini kongruen. Dengan simbol biasanya kita sebut sisi atau SSS. Ini sifat pertama ya. Kan kemarin kita sudah sepakat dua segitiga yang sebangun sudah ya. Kalau sekarang yang kongruen. Jadi ciri-cirinya pertama, kalau kamu menemukan sisinya sama semua tanpa kita mengukur besar sudut sama atau enggak usah. Itu sudah otomatis sama sudutnya. Berarti sudah pasti dengan syarat sisi bisa kita sebut dia kongruen. Lanjut ya. Nomor 2 Pak Erik masih pakai segitiga yang sama. Nah, satu lagi. Nah, dua segitiga ini bisa Pak Erik sebut, yaitu Pak Erik zoom dulu biar kelihatan lebih enak lagi. Kalau misal ada sisi yang diketahui pertama, ini kan sisinya sama gitu kan. Kemudian jelas ada sudutnya sama ya. Ada sudutnya sama, dan satu lagi sisi yang mengapit sudut itu sama. Ulangi lagi, sisi yang mengapit sudut itu sama, berarti boleh kita sebut mereka berdua ini kongruen. Dengan simbol kita sebut di sini biasanya sisi, sudut, sisi. Maksudnya apa? Sisi di sini sama, sudut di sini sama, sisi di sini sama lagi. Jadi ada sudut diapit sisi 2, itu kalau sudah ada yang sama berarti otomatis boleh kita sebut dia kongruen. Pak, emang kita nggak perlu ngecek sisi sini, sudut sini, nggak usah. Makanya ini namanya apa? Sifat-sifat kongruen. Jadi kalau sudah ada menemukan sisi, sudut, sisi, otomatis sudut sini, sisi sini, sudut sini sudah sama dengan yang di sini, gitu ya. Yang penting syaratnya terpenuhi. Apa itu? Sisi, sudut, sisi. Kalau tadi sisi, gitu ya. Simbolnya biasanya ada sisi itu S, sudut itu SD, sisi itu S. Gini ya. Ini sifat yang kedua. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga, Pak Erik pakai gambar segitiga yang tadi lagi. Pak Erik geser sedikit. Oke, ini yang kedua. Nah, ini segitiga yang ketiga, sifatnya apa, Pak? Jadi, urutannya setelah sisi, sudut, sisi, lanjut sudut dulu. Nah, jadi ngapalinnya gampang sebenarnya, nak. Pakai warna biru. Pak Erik lihat sini. Ini ada sudut. Ya, sudutnya sama nih. Misalnya diketahui salah satu sudutnya sama. Kemudian ada sisi setelah sudut itu sama. Ya, udah sama sisi sudut sama sisi. Satu lagi, sudut
yang satunya lagi. Berarti ada sisi yang diapit sudut ya. Ini sudut, ini sisi, ini sudut. Ulangi, sudut, sisi, sudut. Nah, ini sudah barang pasti sudut di sini dan garis di sini itu pasti sama. Nggak usah diukur lagi karena ini sudah masuk ke sifat, udah dibuktikan ya. Berarti nanti jadinya apa? Sifat yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Nah, dengan simbol biasanya SD, S, SD. Ini sifat yang ketiga. Ada sifat terakhir, ini yang keempat. Jadi setelah tadi ada sisi, ya. Kemudian ada sisi, sudut, sisi. Yang ketiga ada sudut, sisi, sudut. Terakhir ada Pak lanjut lagi nomor 4. Pak gambar segitiga lagi pakai yang tadi. Nah, satu lagi segitiganya Pak paste aja biar kelihatan sama. Yang terakhir yaitu apa? Ada sudut. Kalau kamu lihat ada sudut nih, ya, ada sudut satu. Nah, sama nih, udah ada satu pasang sudut yang sama. Kamu nemu satu sudut lagi sama. Satu lagi sudut, kok pakai itu lagi, centang ya. Checklist. Ini juga checklist berarti sama, ya kan? Ada dua sudut yang sama dan satu sisi yang di sebelah sudutnya. Nah, sama. Berarti ada sudut, sisi. Nah, yang sama gitu ya. Kalau ada seperti ini udah barang tentu sudut di sini sama, ini sisi juga sama, nggak usah dibuktiin lagi. Ya, maka dari itu bisa kita sebut sifat yang keempat yaitu Pak tulisin di sini sudut lagi sisi. Nah, gitu ya. Sedangkan di sini berarti simbolnya SD, S. Nah, selesai. Inilah 4 sifat-sifat segitiga yang kongruen. Ingat, ini cuma dipilih salah satu. Tidak usah semua. Kalau sudah terpilih salah satu, berarti bisa dibuktikan dia kongruen. Salah satunya aja. Sampai sini aman ya. Baik, kita lanjut. Setelah sifat-sifat dua segitiga yang kongruen sudah selesai, kita akan coba latihan sebentar. Sedikit saja. Ada di buku kalian, halaman... Ya, belum di copy. Sorry. Kita coba cek di sini. Dah, langsung di sini aja deh. Nah, halaman 135. Ya, kita langsung bersama-sama di sini. 135. Kita kerjain bareng di buku paket kamu. Buktikan segitiga ABC dan segitiga ACD kongruen. Nah, ini sudah jelas, langsung aja ya. Sudah jelas di sini ada DC yang sama dengan AB. Ada satu sisi sama. Kemudian CB sama dengan DA. Udah jelas sama. Udah dua sisi yang sama. Dan ini CA itu mengapit dua segitiga sisi yang sama gitu kan. Diapit atau berhimpit gitu kan. Makanya sudah 3 sisi yang sama. Sehingga kita bisa sebut mereka berdua kongruen. Segitiga ABC kongruen tuh gini ya. Kongruen dengan segitiga ACD. Dengan catatan apa? Dengan syarat atau sifat sisi. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Pada gambar berikut, PS sama dengan QR. PS sama dengan QR. Udah tandanya nih QR. Oke. Sudut SPQ pada kasih tanda ya, biar jelas. Sama dengan sudut PQR. Nah, di sini nih. Nah, udah jelas di sini kita sudah punya ada dua sisi yang sama. Kemudian ada sudut yang sama. Dan terakhir, perhatikan. Segitiga dua ini PQ-nya itu sebagai alas semua. Sama berarti mereka berdua. Otomatis segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga PQS. Dengan syarat apa? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Gitu ya. Sisi, sudut, sisi. Aman ya? Lanjut, kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. PQ sama dengan PT. PQ nih, pada kasih tanda warna biru ya. PQ sama dengan PT.
Dan di sini udah jelas siku-siku ya. Q siku-siku, T juga siku-siku. Oke, lanjut. Buktikan segitiga PRT, oke, dan segitiga PQU kongruen. Nah, berarti kita bisa pakai yang mana? Berarti kan di sini pertama, kamu punya segitiga PQU itu Q siku-siku. Segitiga PTR, T-nya siku-siku. Berarti udah ada satu yang sama nih, sudut. Bener ya? Disebutin PQ sama dengan PT. Udah dua nih. Sudut ada, sisi ada. Terakhir, perhatikan yang P. Ini kan dua sudut tapi berhimpit. Ya, segitiga yang satu sama segitiga yang kedua. Maka dari itu sudah punya sudut, sisi, sudut. Gitu ya cara mainnya ya. Berarti segitiga PRT sebangun dengan segitiga PQU. Dengan syarat apa? Sudut, sisi, sudut. Sampai sini aman ya. Nomor 4 lanjut. Gambar berikut AC sama dengan DE. Pak Eri kasih tanda. Oh, udah. AC udah sama dengan DE. Bener ya? Nih. AC sama dengan DE. Lanjut. Segitiga sudut sama dengan BDE. Nah nih. Udah jelas ini sama. Nah, yang sama lagi yang mana? Yang jelas sama pakai tanda centang. Ini bertolak belakang, benar ya? Bertolak belakang pasti sama. Maka dari itu, ini syarat yang mana Pak yang udah kita tahu? Sudut, sisi. Sudut, sisi, gitu kan? Berarti ini udah benar kongruen. Kita sebut segitiga ABC kongruen segitiga BDE. Dengan syarat sudut lagi, baru sisi. Sudut, sisi. Aman ya? Lanjut terakhir. Ini tentang yang sifat-sifat dua segitiga yang kongruen ya. Pada gambar berikut, PR sama dengan QS. PR sama dengan QS. Udah ada tandanya nih. Nah, aman ya. PSR. Oh ini ya PSR. Ini sama kayak yang tadi kayaknya. QRS ini sama. Nah, ini. Nah. Oke, lanjut. QRS sama dengan QSR. Buktikan segitiga PSR dan segitiga QRS kongruen. Nah, di sini berarti jelas yang sudah kita tahu berarti ada sudut, sisi, sudut mana sih? Sisi. Kalau sifat yang terakhir kan berarti kan sudut, sisi, bener ya? Sudut, sisi. Kalau ini yang kita tahu ada sisi, sudut, sisi, bener ya? Sisi, sudut, mana sudutnya? Sisi, sudut, sisi, gitu ya. Ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut yang kamu tahu, berarti sudah jelas dia sama besar, gitu ya. Sama besar jadi kongruen, sehingga segitiga PSR kongruen dengan segitiga QRS. Maka sifat yang dilalui yaitu ada sifat yang sisi, sudut, sisi. Nah, ini ya. Sampai sini untuk bagian kongruen segitiga ya. Sudah sampai sifat-sifat dan contohnya. Mohon bisa diperhatikan. Kemudian di bagian terakhir, Erik mau coba bagaimana kita mencari sisi. Erik tulis ya. Mencari besar, sisi, dan sudut segitiga kongruen. Nah, bagaimana cara kita mencari ini? Oke, untuk mencari segitiga, mencari besar, sisi, dan sudut segitiga kongruen, Parik mau kasih contoh pakai yang ini nih. Pakai yang ada di buku kalian. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Tentukan. Nih Parik zoom dulu biar kelihatan. Nah, besar sudut L, besar sudut A, besar sudut B,
panjang KM, KLBC. Ini bisa kita rangkum ketika kita sudah lihat gambarnya. Kemudian kita langsung coret-coret di sini. Misalnya gimana Pak? Lihat di gambar sebelah kiri ada segitiga KLM, yang kanan segitiga ABC. Di sini segitiga KLM yang sudah diketahui ada 2 sudut. Kalau yang kanan ada 1 sudut 70. Kita bisa ke sana dulu arahnya. Kenapa? Karena sisi di sini diketahui 2, di sini 1 doang. Ya, kita cek dulu satu-satu. Mulai dari sudut. Sudut dalam segitiga pasti totalnya 180 totalnya. Dan kamu sudah punya 50 sama 60. Kita cek sudut L. Sudut L berarti kan 180 kurangi, kamu sudah punya 60 derajat sama 50 derajat. Berarti kamu tinggal 180 dikurangi 60 tambah 50, 110. Berarti kamu punya 70 derajat. Jelas sudut L sudah punya, yaitu 70 derajat. Sampai sini oke. Lanjut, L-nya kamu sudah ketemu, karena di sini sudah jelas diketahui segitiga ABC itu sebangun. Nih, clue-nya di sini. Berarti kamu sudah bisa menentukan sisi atau sudut yang lain. Contoh, ini langsung ke contoh yang di sini kan. Ini kan kamu sudah punya 70 L-nya. Berarti L ini bersesuaian dengan C. Kenapa? C 70 gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal mencari nih, A itu berapa, B itu berapa. Dari mana? Lihat kaki-kaki 70. Jadi kita kudu jeli, kudu tahu setelah ini yang mana sih yang bisa kita kerjain gitu kan. Ternyata di L ini kakinya ada 6 cm dan kita nggak ngerti satunya. Dan yang di C sama-sama yang 70 ya. Berarti di sini kakinya ada 4 dan nggak ngerti. Nah, ada kemiripan kan? Sisi sudutnya 70 berarti ini sama, kakinya pasti sama dong. Di sini tertulis 6. Tapi di sini nggak ada 6. Kaki yang C nggak ada 6, otomatis yang sebelah kanan ini 6 cm. Sudah pasti. Kenapa? Di sini 6. Nah, sekarang di sini ada angka 4. Di kaki 70 nggak ada angka 4. Berarti di sini KL 4 cm. Sudah jelas. Sampai sini aman ya. Kemudian bagaimana kita menentukan sudutnya? Sudut A berapa? Kita lihat A itu kaki C yang berapa senti? Oh, 4 cm. Lihat di sini. Yang 70 kaki 4 60. Nah, tulis berarti sudut di sini 60 derajat. Yang satunya lagi pasti yang 50 derajat. Terjawab sudahlah untuk yang besar, sudutnya sudah, panjang KM KLBC juga sudah. Sampai sini semoga kalian bisa mengerti ya bagaimana mencari besar sisi dan besar sudut untuk segitiga yang kongruen. Kalau misal ada yang kurang paham, boleh silakan untuk chat WhatsApp Pak Erik saja. Sepertinya sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan setelah ini boleh dikerjakan latihan soal yang ada di buku paket ya. Terima kasih. Afaminkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.